Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mazmur 83 ayat 4, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Saudara, semua orang pasti setuju dengan pernyataan bahwa dunia yang kita pijak hari ini bukanlah Firdaus. Artinya, selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita tidak akan luput dari yang namanya masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, ujian, dan juga situasi-situasi yang sukar. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan menghadapi orang-orang yang mungkin saja dapat melukai kita, menyakiti kita, mengecewakan, atau bahkan berlaku jahat terhadap kita. Jadi kita tidak perlu terkejut lagi jika hal-hal yang tidak menyenangkan harus kita alami, saudara. Tidak perlu kita lari atau menghindari masalah, karena itu bukan solusi. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang percaya menghadapi dunia yang jahat ini? Saudara, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, 26, dan 27, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mengapa? Mengapa hati harus selalu dijaga, saudara? Karena dari hati, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19 dan 20, karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Dari hati itu timbul rencana, rancangan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujatan. Itulah yang menajiskan orang. Dalam segala situasi dan keadaan, milikilah sikap hati yang benar, saudara. Jika ada orang yang merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, jangan sampai hati kita turut dicemari oleh rasa dendam, akar pahit, sakit hati, benci, sumpah serapan, dan juga niat-niat yang jahat. Tuhan menghendaki kita untuk punya kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Karena itu, jangan sekali-kali terbawa arus dunia ini, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, itu artinya perilaku kita sama seperti orang dunia. Dalam perkara apapun kita diajarkan untuk menyerahkan kepada Tuhan.
karena pada saat yang tepat kita pasti akan melihat pembelaan Tuhan. Karena itu ingatlah, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, orang percaya dituntut untuk mampu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menyadarkan setiap kami bahwa dunia ini bukan Firdaus. Dalam dunia ini kami seorang pun tidak ada yang luput dari kesukaran, dari masalah, dari ujian, cabaran hidup, situasi-situasi yang suka dan sebagainya. Dan itu membuat kami perlu dekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ajar kepada setiap kami supaya kami tahan, kami kuat menghadapi dunia yang jahat ini. Maka kami harus menjaga hati kami. Kami menyadari Tuhan, Engkau kembali menegaskan bahwa kami perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan panggilan Tuhan bagi setiap kami untuk jadi garam dan terang dunia ini, biar kami dapat lakukan, biar kami dapat hidupi itu dalam setiap langkah hidup kami. Dunia mungkin merancang yang jahat atas kami, tetapi kami yakin dan percaya pembelaan Tuhan atas hidup kami selalu datang tepat waktu. Terima kasih Bapa di surga, materikanlah firman dalam kehidupan kami dan kami bertumbuh di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk firman Allah saat ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus,
segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, selama-lamanya. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.